Mikrobiologi pangan. Nah, di sini adalah penjelasan apa itu mikrobiologi pangan. Mikrobiologi pangan adalah salah satu cabang mikrobiologi yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme dalam rantai produksi pangan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, seperti kerusakan pangan dan penyebab penyakit bawaan pangan. Apa pentingnya mikrobiologi pangan? Mikrobiologi menjadi penting untuk dipelajari karena mikroorganisme ada yang dapat menyebabkan penyakit dan ada juga yang berguna untuk pangan, seperti dalam hal probiotik ataupun fermentasi. Sehingga dengan mempelajari mikrobiologi, kita dapat membuat makanan yang stabil dan efisien untuk proses pengolahan dan pengawetan pangan. Mikroorganisme juga merupakan bagian penting dalam berbagai jenis bahan pangan seperti keju, yogurt, roti, bir, tempe, dan oncom. Keamanan pangan merupakan fokus utama di dalam mikrobiologi pangan. Beberapa mikroorganisme seperti bakteriosin juga dipakai untuk meningkatkan keamanan pangan dengan melawan toksin tersebut. Bakteriosin yang telah dimurnikan seperti lisin bisa diaplikasikan secara langsung ke produk pangan. Bakteriofag juga dipakai dalam bidang keamanan pangan karena virus ini mampu membunuh bakteri patogen. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba pada pangan dibedakan atas dua kelompok, yaitu yang pertama, karakteristik pangan, terdiri atas aktivitas air atau AW, nilai pH atau keasaman, kandungan gizi, dan senyawa antimikroba. Yang kedua, kondisi lingkungan, terdiri atas suhu, oksigen, dan kelembapan. Apa itu alga? Berikut adalah penjelasan apa itu alga. Oke teman-teman, langsung aja. Apa itu alga? Alga adalah jenis tumbuhan air yang terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama adalah makroalga. Kategori kedua adalah mikroalga. Ya teman-teman, kalau makroalga mungkin teman-teman sudah pernah dengar nama rumput laut. Nah, nama rumput laut itulah jenisnya masuk ke dalam makroalga. Namun dalam video kali ini saya tidak akan membahas mengenai makroalga. Yang akan saya bahas mengenai apa itu mikroalga. Mikroalga adalah jenis tumbuhan air yang punya banyak keunikan. Kenapa? Karena tumbuhan ini sangat kecil sekali. Tumbuhan ini sering disebut juga tumbuhan mikroskopis. Karena tumbuhan ini hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Ukurannya antara 1 sampai dengan 50 mikron. Berapa sih ukuran 1 mikron itu? 1 mikron adalah 1 mm dibagi 1000 sama dengan 0,001 mm. Kecil sekali kan? Oke, kita lanjut. Selain ukurannya yang kecil, keunikan selanjutnya, tumbuhan ini adalah tumbuhan bersel satu. Cara berkembang biaknya seperti bakteri, yaitu membelah diri sehingga membentuk koloni yang kuat. Walaupun tumbuhan ini jomblo, tetap aja bisa berkembang biak. Tumbuhan ini tidak punya akar, tidak punya daun, dan tidak punya batang. Beliau hanya punya tubuh. Nah, unik juga kan? Mikroalga yang ada di dunia ini ada ribuan jenis loh. Ada yang namanya spirulina, ada chlorella, ada Brutiococcus, ada Haematococcus, dan masih banyak yang lain. Ada juga keunikan yang lain dari mikroalga, yaitu ada mikroalga yang umur panennya hanya 5 hari. Wah, luar biasa ya. Coba kalau semua petani Indonesia menanam mikroalga, 5 hari sudah panen. Cepat dapat duit deh. Baik teman-teman, setelah dilakukan riset atau penelitian, ternyata mikroalga ini mempunyai banyak manfaat loh. Apa aja sih manfaat dari mikroalga?
Alga manfaatnya luar biasa loh. Beliau merupakan sumber dari segala nutrisi. Contoh, kenapa ikan mengandung omega 3? Ya karena ikan makan alga. Banyak sekali kandungan nutrisi yang luar biasa dari tubuh alga. Semuanya punya spesifikasi dan manfaat masing-masing. Dari kandungan itu bisa dikembangkan untuk suplemen kesehatan, kosmetik alami, pupuk tanaman, nutrisi ternak, dan energi. Di Indonesia, yang negara tropis ini, alga sangat potensial dikembangkan secara massal. Cahaya matahari, suhu, kelembapan, semuanya pas untuk tumbuh kembang alga. Melalui alga, Indonesia bisa berdaya dan berdaulat di semua sektor. Dari sektor pangan, dengan alga kita bisa meningkatkan nilai gizi di semua makanan, minuman, dan cemilan. Dengan alga, kita bisa buat kosmetik dengan antioksidan tinggi yang alami, aman untuk kulit. Di sektor pertanian, dengan alga kita bisa menghemat biaya pupuk hingga 80% dan meningkatkan produksi 30-70%. Dengan alga, ternak kita punya cukup nutrisi untuk berkembang secara optimal. Bahkan, ke depannya dengan alga, kita bisa memproduksi minyak sebagai bahan bakar. Untuk mencapai cita-cita tersebut, kami menyiapkan platformnya dari riset, industri, algapreneur, yayasan, dan koperasi. Semoga melalui alga terwujud Indonesia berdaya dan berdaulat. Contoh budidaya dan pemanfaatan alga. Yang pertama, cemilan alga. Ya, pemanfaatan organisme bersel 1 masih sangat luas. Sobat Unyil mau cobain cemilan berbahan mikroalga? Simak info berikut ini ya. Dikemas dalam kapsul sebagai suplemen makanan. Dioles ke wajah sebagai masker, bikin kulit awet muda dan glowing. Dicampur dalam makanan, bisa menambah nutrisi sekaligus pewarna alami. DZZ, bubuk spirulina. Berasal dari organisme bersel 1 yang punya gizi super. Tapi masalahnya, spirulina ini baunya amis banget. Kalau asal mengolah buat jadi bahan makanan, bisa-bisa malah bau amis. Oleh Bu Kusti, spirulina diolah jadi snack bar bergizi. Bentuknya simple, crunchy, praktis, bisa langsung dimakan kapan aja dan di mana aja. Snack bar jadi pilihan camilan sehat masyarakat milenial dengan aktivitas yang padat. Snack bar spirulina dibuat dari campuran aneka kacang-kacangan. Ada 6 jenis kacang yang dicampur bersamaan untuk dipanggang. Gula aren, gula cair, dan madu dimasak sampai mengental dan membentuk karamel. Campur dengan kacang-kacangan yang sudah di oven. Last but not least, bubuk spirulina kering dicampur bersama Rice Krispies. Snack bar adalah makanan ringan yang kaya akan gizi. Jadi dengan tambahan spirulina sebagai superfood, maka snack bar Sisera yang kita hasilkan kaya akan gizi dan juga bagus untuk kesehatan. Supaya nggak amis, ada rahasianya nih. Perasan buah lemon inilah yang dimanfaatkan untuk mengurangi bau amis spirulina. Kacang-kacangan disusun, lalu ditambah lapisan Rice Krispies plus spirulina. Oven lagi biar menyatu dengan sempurna. DZZ, snack bar spirulina siap disantap. Kandungan gizinya yang tinggi, bahkan dapat mengatasi masalah obesitas dan stunting. Selain klorofil yang memberikan warna kehijauan dan dikenal bagus untuk detox, spirulina juga mengandung pigmen vicocyanin, pemberi warna biru. Pigmen vicocyanin juga mengandung antioksidan, serta bagus untuk menurunkan gula darah. Produk pangan dan pangan fungsional berbasis spirulina sudah mulai berkembang pesat. Sebelumnya kita mengimpornya sebagai suplemen, tapi ternyata di luar negeri sudah dimanfaatkan untuk berbagai produk makanan, misalnya adalah pasta. Sehingga kedepannya kami akan mengembangkan berbagai produk lokal dengan tambahan spirulina sehingga enak dinikmati dan juga baik untuk kesehatan. Potensi spirulina di Indonesia masih bisa terus dikembangkan.
Spirulina dapat berkembang dengan baik pada perairan tropis dan subtropis. Cocok deh sama iklim Indonesia yang cuma memiliki 2 musim aja. Bentuknya boleh kecil, tapi manfaat untuk kesehatan dan kecantikan sangat besar. Yang kedua, budidaya mikroalga untuk industri makanan dan kesehatan. Ya, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang terkenal dengan 1000 umbul mata air sukses memaksimalkan potensi ini. Selain untuk pariwisata, kini sumber air yang melimpah digunakan sebagai lumbung pangan dengan produksi mikroalga. Inilah Alga Park, lumbung pangan masa depan yang memproduksi spirulina atau alga di Desa Sidowayah, Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mulai dirintis pada tahun 2018 lalu, unit produksi mikroalga atau ganggang di tempat ini diklaim menjadi satu-satunya yang ada di Indonesia. Dikenal memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, mikroalga diproduksi untuk menjawab tantangan pasar karena permintaannya saat ini mulai berkembang khususnya di industri makanan dan industri kesehatan. Pemasarannya pun sudah merambah ke seluruh Indonesia, bahkan diekspor Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis. Dalam waktu dekat ini insya Allah mudah-mudahan itu akan terjalin kerjasama juga dengan Swiss dan Jepang seperti itu. Dan produk yang kami kirimkan ke sana itu biasanya dalam bentuk powder atau serbuk yang sudah kami treatment, di mana nanti di negara tujuan atau di di customer yang ekspor tadi itu nanti mereka akan mengolah menjadi makanan-makanan olahan gitu ya, seperti sereal, seperti makanan diet, seperti juga untuk terapi atau beauty treatment, dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian, kandungan nutrisi pada mikroalga per 1 gram setara dengan 1 kg nutrisi sayur dan buah-buahan yang dijadikan satu. Teknologi budidaya mikroalga kini juga dikembangkan oleh warga sekitar dengan memanfaatkan sumber air tawar yang banyak terdapat di wilayah mereka. Spirulina atau alga ini yang terbuat dari lumut dan satu-satunya di Klaten, satu-satunya di Indonesia mungkin. Itu yang paling cocok untuk produk spirulina ini hanya ada di Sidowayah. Artinya pH daripada air umbul manten itu berkisar antara 8 sampai 9. Jadi ini paling cocok dan sinar mataharinya juga yang paling cocok di Sidowayah ini begitu Mas. Diharapkan keberadaan lumbung pangan modern ini dapat membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Untuk harga jual mikroalga alias spirulina ini dibanderol Rp600.000 hingga Rp1.000.000 per kilogramnya, tergantung dari kualitas. Angga Eka melaporkan untuk NET.